Saya Aibda Vicky Aristo Katiandago. Saya belum pernah melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, apalagi tindak pidana. Saya sedang menangani perkara yang mengundang atensi publik, yaitu perkara korupsi yang terjadi di Kabupaten Minahasa yang melibatkan orang-orang penting di Kabupaten Minahasa. Namun, pada saat penyidikan masih berjalan, tiba-tiba tanpa saya ketahui apa sebabnya, saya dimutasikan ke Polres Kepulauan Talaut. Pak Sigit kayaknya belum bangun atau masih tidur. Hah? Kayak mana? Terlalu enak AC di rumah dinas itu, Pak. Nggak usahlah jeritan masyarakat dulu lihat, Pak. Jeritan anak buahmu dulu lihat, Pak, yang dijolimi oleh komandan-komandannya. Belum siap Ibda Rudi Soik, masuk lagi abang ini. Tidak pernah ada suatu negara yang akan bisa maju apabila penegakan hukumnya bermasalah, apabila teror terjadi dibiarkan, apabila pemberantasan korupsinya bermasalah. Udah sekeras belum? Kalau belum, awas lo ya. Jombret lo, hahaha. Lagi-lagi terjadi, belum usai dengan dugaan rekayasa Polda NTT kepada Ibda Rudi Soik yang dipecat usai membongkar praktik mafia BBM bersubsidi. Kini muncul kasus baru lagi. Anggota polisi bernama Aibda Vicky Aristo Katiandago mengadu ke Kapolri setelah dimutasi saat sedang menangani kasus korupsi yang diduga melibatkan orang penting di Kabupaten Minahasa. Aibda Vicky Aristo Katiandago mencurahkan isi hatinya di media sosial usai dimutasi dari Polres Minahasa ke Polres Kepulauan Talaut, Maluku. Video curahan hati Aibda Vicky ini menyebar luas di media sosial. Dalam video berdurasi 4 menit 20 detik ini, polisi berambut panjang itu menceritakan awal mula dirinya dimutasi dari Polres Minahasa ke Polres Kepulauan Talaut. Saya Aibda Vicky Aristo Katiandago, NRP 82111053. Status sekarang saya saat ini adalah saya anggota Polri yang bertugas di Polres Kepulauan Talaut, di mana sebelumnya jabatan saya sebelumnya adalah Kepala Unit Tindak Pidana Khusus Satreskrim Polres Minahasa. Jadi bidang tugas kami menyangkut dengan penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi. Karena berdasarkan penyampaian kabar reskrim, seingat saya malah ada surat telegramnya bahwa anggota Gakumdu dalam menghadapi Pilkada 2024 tidak bisa dimutasikan terkecuali promosi atau demosi. Nah, untuk masalah demosi, saya sampaikan pada saat ini, sejak bertugas tahun 2005, saya belum pernah melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, apalagi tindak pidana. Nah, kemudian yang terakhir, saya sedang menangani perkara yang mengundang atensi publik, yaitu perkara korupsi yang terjadi di Kabupaten Minahasa yang melibatkan orang-orang penting di Kabupaten Minahasa. Nah, jadi inti surat saya ke Pak Kapolri adalah meninjau kembali mutasi saya dari Kabupaten Minahasa, dari Polres Minahasa ke Polres Kepulauan Talaut, kemudian memohon untuk dapat saya melanjutkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tas ramah lingkungan yang penyelidikannya sudah saya mulai sejak tahun 2021, namun karena berbagai kendala, berbagai hambatan, perkara tersebut baru dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan pada tanggal 5 September 2024. Nah, sedikit saya ingin menceritakan sehubungan dengan masalah tersebut. Nah, jadi dugaan perkara tindak pidana korupsi pengadaan tas ramah lingkungan itu
Jadi pengadaan tas ramah lingkungan itu adalah program Bupati Minahasa. Jadi program tas ramah lingkungan tahun 2020. Waktu itu bupatinya Bapak Royke Octavian Roring. Nah, itu perkara penyelidikannya sudah kami mulai sejak bulan Januari tahun 2021. Kemudian karena kami menemukan peristiwa pidana, status penyelidikan peristiwa pidana ditingkatkan ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada tanggal 5 September 2024, di mana sebelumnya kami melalui gelar perkara di Direktorat Reserse Polda Sulut, dan saat ini sebelum saya dimutasikan penyidikannya sudah bergulir, di mana kami sudah memeriksa begitu banyak saksi, kami sudah mengumpulkan begitu banyak dokumen yang akan menjadi alat buktinya nantinya, dan kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara untuk kepentingan melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Namun pada saat penyidikan masih berjalan, tiba-tiba tanpa saya ketahui apa sebabnya, saya dimutasikan ke Polres Kepulauan Talaut. Dari sini kita lihat banyak sebenarnya polisi yang jujur, yang mau bekerja untuk negara ini, tapi ditekan, dibuang oleh atasannya, karena atasannya ini berteman dengan orang jahat. Gak mungkin yang membuang dia gak punya power, pasti punya power. Gak mungkin polisi gak tahu siapa yang punya power memindahkan dia. Ya itulah pemainnya. Pak Sigit, bangunlah Pak Sigit. Banyak kali masalah di rumahmu. Pak Sigit kayaknya belum bangun atau masih tidur. Hah? Kayak mana? Terlalu enak AC di rumah dinas itu, Pak. Nggak Bapak lihat jeritan-jeritan. Nggak usahlah jeritan masyarakat dulu lihat, Pak. Jeritan anak buahmu dulu lihat, Pak, yang dijolimi oleh komandan-komandannya. Belum siap Ibda Rudi Soik, masuk lagi abang ini. Sebenarnya banyak polisi yang jujur, banyak. Tapi mereka harus menjadi jahat karena apa? Karena tekanan. Karena mereka harus jadi jahat karena apa? Memikirkan balik modal. Saat dia tadi sekolah mau ngambil jenjang perwira harus bayar sekian. Saat dia mau pindah ke divisi ini harus bayar sekian. Saat dia mau pindah ke wilayah sini harus bayar sekian. Jadi mau nggak mau dia harus jahat untuk mengembalikan itu. Orang yang bekerja sesuai dengan SOP-nya dibuang ketika berurusan dengan elit-elit, koruptor-koruptor. Belum selesai Ibda Rudi Soik, masuk lagi abang yang satu ini. Ibda apa ini, lupa aku. Dia dibuang karena dia menyelidiki kasus korupsi yang dilakukan oleh orang nomor 1 di Minahasa. Dibuang dia, ya kan? Dimutasi kan dibuang kan? Supaya dia tidak melanjutkan penyelidikannya itu. Makanya aku bilang, dari dulu aku bilang itu, kalau enggak jinak ke atasan dibuang. Tapi kalau jinak ke atasan, nurut ke atasan, mau jadi anak main, berapa puluh pun pelanggaranmu akan dia lindungi. Tapi kalau kau mau terlihat jujur, sok-sok jujur-jujuran di depan atasanmu yang jahat, gak ada pun pelanggaranmu akan dicari supaya dapat pelanggaran, akan dibuat, akan dikarang. Jadi Bapak Kapolri, bangunlah. Malu kita. Bapak Kapolri terlama, tapi kayak gini bobroknya jadinya. Bangunlah Pak. Ya. Coba googling Pak fotomu Pak waktu dilantik Pak jadi Kapolri. Apa yang Bapak pegang waktu disumpah itu? Ingat dulu itu Pak. Lihat dulu.
Siapa di sebelah kirimu itu yang memegang kitab suci itu, Pak? Negara Indonesia ke depan harus semakin maju, semakin baik. Tidak pernah ada suatu negara yang akan bisa maju apabila penegakan hukumnya bermasalah, apabila teror terjadi dibiarkan, apabila pemberantasan korupsinya bermasalah. Tentu ini suatu hal yang tidak boleh terjadi.